apakah setelah vaksin itu kita terbebas dari COVID? Berarti jawabannya jelas. Ya. Kita datang ke vaksin nggak boleh kita ke puskesmas terus kita cepet-cepetan disuntik lalu pulang, nggak. Pertanyaan yang penting banget dan masyarakat juga sangat bertanya-tanya gitu. Apakah vaksin itu gratis atau berbayar, Dok? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Kominfo. Selamat datang di Ngalek Corner. Nah, mungkin Sobat Kominfo di rumah ini pada penasaran nih, Ngalek Corner nih apa sih? Kok aku baru dengar nih Ngalek Corner itu apa gitu ya. Nah, jadi Ngalek Corner itu adalah salah satu proyek inovasi dari Kominfo Kabupaten Trenggalek sebagai ruang bicara dan juga sharing informasi dari pemerintah Kabupaten Trenggalek dan tentunya untuk masyarakat Trenggalek. Nah, dan yang dimaksud dengan ruang bicara di sini itu adalah nantinya masyarakat atau sobat-sobat Kominfo itu bisa bertanya, menanyakan mengenai pertanyaan-pertanyaan tentang topik yang nantinya akan kami angkat. Dan kemudian dari pertanyaan-pertanyaan tersebut akan kami datangkan berbagai narasumber yang memang kredibel, yang memang tepat di bidangnya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sobat-sobat Kominfo itu. Nah, dari semua jawaban itu kemudian kami akan share, akan bagikan ke sosial media Kominfo Trenggalek di bawah ini. Nah, oke. Sesuai dengan title tentang topik pada hari ini, yakni kita akan membahas tentang vaksinasi yang memang di beberapa minggu ke belakang ini santer diberitakan gitu ya, ada pemberitaan A, B, C, dan D yang itu memberikan rasa penasaran gitu ya dari sobat-sobat Kominfo tentang vaksin itu sendiri. Nah, maka dari itu, karena kita akan membahas tentang vaksin, tentunya kita hari ini mendatangkan salah satu narasumber yang memang kredibel, narasumber spesial pada hari ini. Nah, jadi kami mendatangkan salah satu dokter yang memiliki track record yang excellent gitu, yang hebat gitu ya. Misalnya sudah ada Dr. Murti. Dr. Murti ini adalah Kepala Puskesmas Durenan dan juga Jubir Satgas Penanganan COVID-19 di Kabupaten Trenggalek dan juga sempat mendapat title dokter teladan tahun 2019. Halo dokter, apa kabar dokter? Baik Mbak Ola. Iya. Mungkin dokter bisa langsung menyapa sobat-sobat Kominfo yang ada di rumah. Oke. Apa kabar Sobat Kominfo semuanya? Sampai bertemu kembali dengan kita. Jumpa kembali dengan saya di Ngalek Corner. Iya. Nah dokter, sesuai dengan topik pada hari ini gitu ya dokter, kita kan istilahnya sudah hampir setahun gitu dokter terjebak di situasi pandemi gitu. Kita kemana-mana memakai masker, membawa hand sanitizer, dan juga mengantongi kecemasan, nih jangan-jangan aku terpapar COVID nih kayak gitu. Nah, kemudian di beberapa minggu terakhir ini dokter muncul pemberitaan mengenai vaksinasi gitu ya, yang menjadi istilahnya harapan gitu loh untuk kita semua. Kalau misal ada vaksin nih, dan kemudian kita berharap kedepannya saya berharap semoga situasi makin membaik gitu loh dokter. Tapi muncul juga banyak pertanyaan nih dokter dari masyarakat tentang vaksinasi itu sendiri, karena memang banyak berita-berita yang hoax yang yang membuat kecemasan itu semakin besar gitu dokter. Nah, jadi kemarin kami telah merangkum pertanyaan-pertanyaan dari sobat-sobat Kominfo yang kami pilih berdasarkan urgensinya yang memang perlu banget masyarakat itu tahu gitu dokter. Nah, ini ada langsung aja ya dokter, pertanyaan pertama ini dari Radit_ID. Apa sih dok vaksin itu dan mengapa kita perlu vaksin dok? Gitu. Oke, baiklah, terima kasih. Sebelumnya saya sangat mengapresiasi dari kegiatan ini. Kita semua berharap bahwa kita di sini bisa sharing informasi yang informatif tentang vaksin ya. Topiknya hari ini tentunya adalah vaksinasi. Jadi pertanyaan pertama yang mendasar pada semua masyarakat yang ada tentunya adalah
kenapa sih kita perlu vaksinasi? Iya. Kenapa sih vaksin terhadap vaksinasi COVID itu penting kayak gitu? Jadi karena kita saat ini berada dalam masa pandemi COVID-19, kemudian penyakit COVID-19 itu adalah penyakit yang baru, tubuh kita masih perlu membutuhkan bantuan untuk melawan si virus COVID-19 ini. Supaya kita bisa melawan virus, karena kita ketahui sampai hari ini juga virus COVID-19 ini belum ada obat yang khusus secara spesifik dan efektif bisa langsung membunuh si COVID-19 ini. Dan seperti kita tahu bahwa satu-satunya harapan untuk melawan virus COVID adalah kekebalan tubuh. Jadi kita memerlukan vaksinasi ini untuk merangsang kekebalan tubuh kita supaya kita mampu melawan si virus COVID-19 ini. Artinya memang kita sangat butuh di masa pandemi di mana virus ada bertebaran di mana saja di lingkungan sekitar kita. Kita nggak tahu siapa yang membawa virus, antara keluarga kita atau teman kita atau orang-orang yang ada di hadapan kita ini. Kita saat ini tentu sangat berisiko untuk terpapar dan kita terinfeksi. Manakala kita terinfeksi dalam keadaan kita tidak punya kekebalan, dalam bahasa medis kekebalan tubuh itu namanya antibodi, maka kita akan berpotensi berisiko jatuh pada kondisi yang buruk. Bisa sakit berat, sampai mungkin resikonya kita akan mengalami kematian kalau kita tidak terselamatkan terinfeksi virus COVID. Harapannya dengan setelah divaksin nanti akan dirangsang kekebalan tubuh kita untuk membentuk kekebalan tubuh atau antibodi melawan COVID-19 ini. Jadi tentunya kita sangat butuhkan ya vaksin ini. Ya, jadi vaksin itu adalah untuk membangunkan imun kita ya dok ya, untuk melawan si COVID itu sendiri gitu. Nah dok, kemudian bagaimana sih dok cara kerja vaksin pada tubuh kita gitu dok? Oke. Jadi vaksin itu seperti juga vaksin yang lain, tidak hanya spesifik si COVID. Jenis vaksin itu pada umumnya sih ada dua, yaitu bahan dari virus atau bakteri yang sudah dinonaktifkan atau inactivated, kemudian ada lagi yang dilemahkan, virus atau bakteri yang dilemahkan. Dua-duanya itu sudah didesain sedemikian rupa sehingga dia aman dimasukkan ke dalam tubuh kita. Harapannya nanti setelah kita dimasuki bahan tersebut, bagian dari virus itu atau virus yang sudah dimatikan itu ke dalam tubuh kita, nanti akan sel di dalam tubuh kita ini yang akan merespon. Tubuh kita akan merespon membentuk yang namanya sel memori. Nah, begitu ada sel memori, kita sudah pernah, ini bagian daripada virus COVID. Kemudian nanti akan membentuk sebuah kekebalan yang namanya antibodi. Dari sel memori ini akan merangsang proses imunologis yang akan membentuk yang namanya antibodi begitu. Jadi nanti setelah kita disuntik, harapannya nanti akan muncul namanya antibodi. Iya. Berarti kan seperti yang dokter telah sebutkan tadi ya, kalau misal kita itu disuntikkan virus yang telah dimatikan gitu ya ke tubuh kita. Dan kemudian itu muncul pertanyaan lagi nih dok dari Kunainah Van Bella. Bagaimanakah tingkat keamanan vaksin itu sendiri nih dok? Gitu. Oh iya, itu perlu diperhatikan memang bahwa semua pasti khawatir ya nanti jangan-jangan ini tidak aman, jangan-jangan ini berbahaya. Perlu diketahui bahwa dalam bidang kesehatan dunia kedokteran tidak hanya vaksin, itu obat, prosedur tindakan dan semuanya itu sudah melalui beberapa tahapan proses uji dari laboratori sampai dengan uji klinis yang kemudian diamati sehingga bisa diterapkan atau diaplikasikan kepada manusia. Artinya bahwa dalam hal khusus vaksin, tidak hanya vaksin COVID-19, harus memenuhi syarat untuk bisa diberikan kepada manusia atau diaplikasikan. Itu harus memenuhi syarat nomor 1 aman. Nomor 1 itu aman, nomor 1 aman dulu. Baru yang nomor 2 adalah efektif. Yang ketiga itu terjangkau atau prosedurnya bisa dilakukan dengan mudah, kemudian keterjangkauan atau kemudahan dalam pelaksanaan. Itu yang nomor 1 dan 2 itu yang wajib tidak bisa ditawar, harus aman dan harus efektif. Artinya efektif itu bisa memberikan perlindungan. Tingkat keamanan ini sudah dijamin dalam
tahapan-tahapan yang dilakukan. Kalau kita pernah dengar di televisi atau media sosial, tentunya untuk vaksin COVID itu sudah melalui tahapan uji laboratoris. Setelah lulus uji laboratoris ada uji klinis tahap 1, 2, dan 3. Artinya nanti setelah tahapan itu selesai dilalui, nanti akan ada persetujuan dari institusi yang berhak memberikan izin. Izinnya itu nanti untuk tingkat keamanannya ada dari aspek medis itu. Kalau secara di luar negeri ada, di Amerika itu ada FDA. Kalau di Indonesia namanya Badan POM. Nanti Badan POM akan mengeluarkan emergency authorization use. Jadi penggunaan vaksin ini kalau itu aman, itu tidak berpotensi bahaya dan itu efektif, nanti akan keluar itu dan artinya aman. Yang kedua, kita semua masyarakat Trenggalek pada umumnya kan mayoritas Muslim. Iya. Nah, itu kita juga harus perhatikan bahwa ini Majelis Ulama Indonesia juga sudah mengawal proses dari vaksin ini, meneliti apakah prosesnya, bahan-bahannya, kandungan yang dipakai itu tidak mengandung bahan-bahan yang bisa yang tidak dibolehkan secara Islam ya. Jadi ini Majelis Ulama Indonesia sudah menyatakan bahwa proses bahan yang digunakan untuk membuat vaksin ini halal. Iya. Jadi vaksin itu sudah dipastikan aman ya dok, karena memang melalui proses yang panjang gitu, dari praklinis, dari uji klinis pertama, kedua, dan juga ketiga, dan juga nanti mungkin masih diteliti terlebih lanjut lagi ya dok ya. Ya. Jadi setelah uji klinis pun nanti researcher atau para peneliti itu masih terus bekerja, akan terus mengupdate, memperbarui, meningkatkan ilmu-ilmu. Jadi akan terus berkembang dan ini akan terus diperbaiki untuk menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Iya dok, karena memang dari masyarakat itu sendiri itu memiliki kecemasan yang besar gitu dok terhadap vaksin, memiliki keraguan juga yang besar terhadap vaksin, kayak misal nanti aku jadi semakin sakit atau kayak gimana, ini nggak halal gitu. Nah itu sudah terjawab ya dok, kalau misal aman dan juga halal. Oke. Nah lanjut dok, ada pertanyaan dari saya pribadi gitu. Dari saya pribadi nih dok, apa saja sih sebenarnya kriteria orang yang nanti bisa untuk divaksin dok? Gitu. Ya, tentunya untuk vaksinasi itu ada kriteria, kalau bahasa kita ada kriteria inklusi dan eksklusi. Orang yang boleh masuk kategori yang divaksin dan ada yang tidak boleh. Tentunya itu adalah standar-standar kayak medis, standar kesehatan. Dalam hal yang tidak boleh itu tentunya apabila disuntikkan vaksin dia akan berpotensi menjadi bahaya bagi orang tersebut. Ya. Kemudian kalau yang boleh tentunya adalah orang-orang yang jadi boleh ini juga ada prioritas sasaran ya Mbak ya, dalam bahasa kita dalam bahasa program itu ada prioritas sasaran. Siapa yang harus didulukan? Artinya sebenarnya si vaksin ini bisa dipakai secara umum, bisa dipakai kepada kita semuanya, namun sampai saat ini yang penelitiannya itu masih usia 18 tahun ke atas tentunya. Jadi nanti sasaran yang boleh dilakukan vaksinasi sementara masih usia 18 tahun ke atas. Itu 18 sampai 59. 18 sampai 59 untuk vaksin yang Sinovac. Kalau untuk vaksin lain ada yang juga untuk lansia, penelitian yang dilakukan di lansia gitu juga ada. Jadi artinya 18 tahun ke atas itu ada potensi untuk bisa diberikan vaksin. Lalu bagaimana dok dengan orang-orang yang memiliki penyakit bawaan seperti penyakit jantung gitu dok? Apakah bisa divaksin dok gitu? Jadi untuk penyakit kronis atau penyakit komorbid istilah kita itu tergantung dari penilaian klinis, nanti ada kategorinya sendiri. Artinya nanti kalau hanya sekedar hipertensi saja atau tekanan darah tinggi saja, asal tekanan darahnya itu terkendali tidak lebih dari 140, itu masih memungkinkan untuk diberikan vaksinasi. Kemudian untuk yang berpenyakit diabetes atau gula, itu apabila kadar gula darahnya terkendali juga masih memungkinkan bisa untuk dilakukan atau diberikan vaksinasi. Untuk penyakit jantung memang ada beberapa penyakit jantung yang tidak boleh sama sekali diberikan imunisasi. Artinya apabila disuntik itu akan berpotensi berbahaya atau tidak ada gunanya vaksinasi. Itu nanti pihak medis yang akan melakukan screening apakah dia ini masuk dalam kategori boleh atau tidak boleh divaksinasi. Ya. Jadi untuk
masyarakat awam gampangnya gini aja deh. Apabila nanti sudah dilakukan screening untuk petugas kesehatan dan dinyatakan boleh, artinya dia boleh. Iya. Jadi memang ada beberapa penyakit yang melemahkan sistem imun, kemudian ada penyakit paru kronis, ada penyakit jantung, itu ada penyakit yang kanker yang kita sedang menjalani proses kemoterapi dan lain sebagainya, itu memang masih tidak menjadi prioritas dan memang ada beberapa kontraindikasi lah yang tidak boleh diberikan. Jadi nanti itu menunggu vaksin-vaksin berikutnya yang sangat dimungkinkan nanti akan muncul vaksin yang bisa dipakai untuk orang yang seperti ini. Kalau untuk saat ini yang itu mungkin masih belum bisa. Karena memang penelitiannya nggak cukup sampai di sini ya dok ya. Dok, lalu jadi kan gini ya dok, misal seseorang sudah disuntikan vaksin gitu, lalu apakah ada treatment khusus atau efek-efek after vaksin gitu dok? Iya, kalau kita setelah menerima vaksin atau setelah nanti kita disuntik vaksin, itu secara umum memang kita harus memperhatikan bahwa satu yang harus dicatat ya, bahwa kalau kita sudah dilakukan penyuntikan vaksin COVID-19 ini nanti, bukan berarti lalu kita akan menjadi superhero dan kita tidak akan bisa terinfeksi COVID-19. Bukan itu ya. Artinya kita tetap bisa terkena, tetapi dengan setelah kita divaksin maka kita akan mampu melawan. Harapannya setelah kita punya kekebalan dari vaksinasi ini, ketika kita terpapar virus COVID, maka nanti kita akan mampu melawan, hanya akan sakit ringan dan tidak jatuh pada kondisi sakit berat. Dan selain itu, harapan daripada vaksinasi itu adalah perlindungan kelompok. Manakala di dalam suatu lingkungan, lingkungan ini virus ada di mana-mana, jumlahnya banyak, hanya ada beberapa orang saja yang punya kekebalan, yang mampu melawan virus itu. Virus ketika masuk ke dalam tubuh manusia kan kemudian akan ada proses imunologis lalu dilemahkan oleh tubuh kita. Semakin banyak orang yang punya kekebalan terhadap virus itu, maka jumlah virus yang akan dilawan dan dilemahkan akan semakin banyak. Artinya semakin banyak orang yang punya antibodi atau kekebalan, dalam hal teorinya adalah lebih dari 70% populasi itu sudah memiliki kekebalan, akan terbentuk herd immunity. Nanti harapannya itu lingkungan menjadi aman, kasus menurun, dan kita akan semakin aman berada di suatu lingkungan seperti itu. Iya. Lalu mungkin ada efek-efek khusus dok yang timbul setelah vaksin, kayak misal mungkin badan akan terasa tidak enak kayak gitu. Seperti vaksinasi yang lain, penyuntikan vaksin itu kan memasukkan benda asing, bahan asing yang bukan dari tubuh kita ke dalam tubuh. Tentu akan ada respon imunologis, tentu akan ada respon daripada tubuh kita terhadap bahan yang kita masukkan. Seperti anak kecil yang divaksin juga akan sumber, akan begini seperti itu. Hampir sama lah ya. Secara umum efek samping daripada vaksin itu yang pertama karena kita disuntik tentunya nyeri. Bekas suntikannya terasa nyeri, itu ada secara umum. Yang kedua mungkin akan terasa badan kita pegel-pegel, ngilu-ngilu, linu-linu. Itu juga efek samping yang ringan. Atau mungkin akan muncul panas sumber dari mulai meriang sampai sumber sampai dengan panas, tetapi umumnya tidak akan lebih dari 38 derajat Celcius. Seperti itu. Itu efek samping yang paling umum. Tetapi efek samping yang mungkin berat, yang efek samping penyuntikan apapun walaupun bukan vaksin, itu namanya ada potensi terhadap efek dari yang tidak diharapkan, namanya reaksi anafilaksis itu, tetapi jarang sekali terjadi. Dan itu potensinya pada tidak hanya vaksin, apapun, misalnya kita minum obat, misalnya kita minum jamu, misalnya kita disuntik obat biasa atau apapun, reaksi anafilaktik itu semua mungkin. Jadi memasukkan bahan asing ke dalam tubuh itu potensi itu ada, tetapi biasanya angka sangat minimal. Angka kejadiannya sedikit sekali, tapi tetap perlu diwaspadai. Jadi kayak efek-efek yang timbul after vaksin itu memang efek-efek yang wajar. Ya, dan 90% ringan. Iya, karena banyak masyarakat yang khawatir dok. Ini kan banyak hoax yang merebak gitu ya dok ya. Nanti setelah vaksin akan mungkin ada yang sampai sakit parah kayak gitu. Nah itu sudah dipastikan tidak ada ya dok ya. Jadi tadi kan memang vaksin yang dimasukkan itu adalah virus yang sudah dilemahkan, yang potensi untuk membuat kita sakit, tidak membuat kita akan sakit, dan
atau virus yang sudah tidak aktif. Artinya virus itu sudah tidak bisa berkembang biak di dalam tubuh kita. Itu hanya merangsang bahwa kita dimasuki sesuatu supaya tubuh kita tuh mememori dan membentuk kekebalan terhadap itu. Iya, oke. Jadi yang terpenting after vaksin itu karena kan kita di situasi yang memang sedikit rawan gitu ya, Dok ya. Jadi after vaksin kita harus tetap menjaga kesehatan badan kita, dan juga yang terpenting itu tetap menerapkan 3M ya, Dok ya, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan gitu ya, Dok ya. Betul. Jadi setelah vaksinasi penting sekali kita untuk meningkatkan imunitas supaya hasil daripada kekebalan yang didapat itu juga lebih maksimal. Kita harus menjaga supaya tidak terlalu capek, kita harus makan makanan bergizi, dan kita juga harus patuh 3M supaya kita tidak terpapar virus. Pada saat kita sedang berperang membentuk kekebalan tubuh, jangan sampai kita terinfeksi COVID karena kita belum siap. Artinya setelah kita divaksin, kita tetap harus 3M dan menjaga diri serta kesehatan. Iya, oke, dokter. Nah, jadi sebenarnya tadi penjelasan dari dokter sudah menjawab pertanyaan dari ini, Dok. Ada pertanyaan dari pt.an_. Nah, itu ada pertanyaan apakah setelah vaksin itu kita terbebas dari COVID? Berarti jawabannya jelas. Ya. Yang jelas. Jawabannya apakah kita terbebas? Kita akan lebih mampu melawan COVID. Tetapi tidak lalu 100% kita tidak akan terinfeksi COVID. Iya. Menurunkan resiko bahaya daripada apabila kita terinfeksi COVID. Oke. Nah, Dok, untuk di Trenggalek itu sendiri bagaimana jadwal vaksinasinya dan juga bagaimana mekanismenya ya, Dok? Ya. Untuk Trenggalek dan Indonesia pada umumnya saat ini memang jadwal resmi belum keluar, tetapi rencana dari pemerintah nanti itu akan dilakukan secara bertahap, dimulai dari para tenaga kesehatan dulu, kemudian berikutnya adalah pelayan publik, TNI, Polri, aparat penegak hukum, tugas pelayan publik yang lain yang terlibat langsung dalam penanganan masyarakat, kemudian berlanjut pada lansia, kemudian populasi berisiko lain yang mobilitasnya tinggi, jadi usia 18 sampai 59 tahun yang di sektor perekonomian, artinya ya kelompok usia produktif yang berkontribusi pada sektor perekonomian itu yang sangat rawan untuk terpapar COVID karena mobilitasnya yang tinggi, itu juga akan menjadi prioritas berikutnya. Nanti untuk jadwalnya masih menunggu penjadwalan resmi. Nanti kita apabila merupakan sasaran vaksin akan dapat notifikasi dari Peduli Lindungi. Nanti kita dari situ, setelah itu nanti kita akan mengkonfirmasi. Setelah kita dapat SMS kita sebagai sasaran vaksin, kemudian akan ada SMS supaya kita melakukan registrasi ulang, baru kita melakukan registrasi secara langsung. Oke, jadi kita menunggu SMS dari Peduli Lindungi ya, Dok ya. Oke. Dan juga untuk tempatnya gitu gimana ya, Dok ya? Untuk tempatnya nantinya ini pemerintah sudah menyiapkan seluruh puskesmas sebagai tempat untuk melaksanakan vaksinasi. Ya. Seluruh puskesmas, kalau di Trenggalek ada 22 puskesmas, sementara kalau pemerintah tentu adalah fasilitas kesehatan dari pemerintah dulu ya, melalui puskesmas yang ada di 22 puskesmas di seluruh Kabupaten Trenggalek yang akan terjadwal, yang mana nanti seminggu kalau nggak salah itu ada 3 hari jadwal imunisasi di masing-masing puskesmas dengan kuota nanti kurang lebihnya per hari itu bisa melayani 40 orang seperti itu. Dan nanti perlu waktu ya untuk imunisasi vaksin COVID itu. Kalau kita datang ke puskesmas nggak boleh kita ke puskesmas terus kita cepet-cepetan disuntik lalu pulang, enggak. Jadi ada proses di mana nanti ketika kita datang ke puskesmas, setelah itu kita dilakukan registrasi, kita harus menunjukkan bukti dari registrasi kita secara online. Ya. Artinya kita sudah bikin appointment, penjadwalannya kan melalui online. Ya. Setelah itu kemudian nanti kita akan diregistrasi ulang di puskesmas, kemudian di screening, dilakukan pemeriksaan fisik, apakah pada hari itu sedang panas atau tidak, apakah bebas sakit batuk pilek dan gejala-gejala ISPA atau infeksi saluran pernapasan 7 hari sebelumnya, kayak gitu. Ada kriteria-kriteria untuk melakukan screening. Nah, setelah kita memang dinyatakan oleh petugas kesehatan kita ini aman dan layak boleh divaksin, baru kita nanti akan mendapatkan penyuntikan. Nah, setelah dilakukan penyuntikan kita juga harus masih menunggu di situ
Iya. Di situ diobservasi 30 menit untuk melihat efeknya, apakah muncul efek samping berbahaya atau ada komplikasi setelah penyuntikan atau tidak. Nah, baru setelah 30 menit setelah disuntik aman, tidak ada masalah, baru kita bisa pulang. Jadi kurang lebih ketika vaksinasi kita butuh waktu 2 jam. Oh, oke. Tapi memang dipastikan dari mekanisme itu sudah terlihat gitu ya, Dok, kalau misal orang yang divaksin itu memang orang-orang yang tepat dan orang-orang yang tepat, siap, sehat dan siap untuk divaksin. Iya, oke. Dan ini ada pertanyaan dari Yulia Sarici, Dok, mengenai KTP domisilinya gitu. Kalau misal KTP domisili kota lain gitu, apakah bisa vaksin di Trenggalek, Dok? Oh iya, untuk tempat penyuntikan vaksin itu tidak berdasarkan KTP ya, Mbak. Jadi kita nanti bisa memilih tempatnya. Kalau misalnya warga Trenggalek yang ada di luar Trenggalek, walaupun KTP-nya Trenggalek, bisa melakukan vaksinasi di luar Trenggalek. Sama juga untuk warga masyarakat luar Trenggalek yang ada di Trenggalek, itu bisa juga melakukan vaksinasi di sini. Nanti melalui registrasi online itu nanti akan menentukan Anda memilih vaksin atau tempat pelayanan vaksin di mana. Oke. Dan pertanyaan terakhir, Dok, ini pertanyaan yang penting banget dan masyarakat juga sangat bertanya-tanya gitu. Apakah vaksin itu gratis atau berbayar, Dok? Ya, tentunya ini yang paling krusial bagi masyarakat. Jangan sampai masyarakat nggak tahu ya bahwa vaksinasi ini nanti artinya adalah kalau sesuai dengan jadwal dan sesuai dengan skema yang ditetapkan pemerintah, sasaran-sasaran yang ditetapkan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Departemen Kesehatan, tentunya ya dijamin semua ini karena upaya untuk penanggulangan pandemi. Pemerintah menjamin ini gratis, tidak berbayar. Oke, gratis ya, Dok. Oke, sobat-sobat Kominfo, tadi kita sudah mendengar banyak sekali penjelasan dari dokter mengenai vaksin itu sendiri gitu ya. Kalau misal yang pertama adalah seberapa pentingkah vaksin? Yang pertama adalah vaksin itu sangat-sangat penting karena apa? Dengan kita melakukan vaksinasi, maka sistem imun kita itu akan tergugah begitu ya, dokter ya. Dan vaksin itu menjadi pondasi untuk kita untuk melawan COVID dan nantinya situasi akan kemudian membaik seperti itu. Yang kedua, kriteria vaksin itu sudah ditentukan. Jadi misal tadi seperti usia gitu 18 sampai 59 tahun gitu. Dan juga untuk penyakit bawaan nanti bisa dicek dari puskesmas gitu ya, Dok ya, mana yang dibolehkan, mana yang tidak. Nah, selanjutnya efek after vaksin itu memang efek-efek yang wajar dan memang sudah bisa dibilang itu bukan hal yang besar gitu ya, Dok, karena memang vaksin itu sudah dipastikan aman karena memang melalui proses yang panjang gitu, ada praklinis, klinis 1, klinis 2 dan klinis 3. Dan yang paling penting di sini adalah setelah kita vaksinasi, setelah kita melakukan vaksinasi itu kita harus tetap menjaga kesehatan tubuh gitu dan juga tetap harus menjaga menerapkan 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, lalu menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Karena apa? Bukan setelah kita vaksinasi itu bukan kita berubah menjadi superhero, karena vaksin itu bukan bukan menghindarkan kita dari virus itu sendiri, tapi membantu untuk melawan virus itu sendiri, membantu untuk membangun fondasi untuk melawan virus itu sendiri. Jadi setelah vaksin kita harus tetap menerapkan 3M gitu. Dan juga yang paling penting di sini yang mungkin masyarakat banyak bertanya itu adalah vaksin itu gratis. Vaksin itu gratis dan juga aman gitu. Begitu ya, dokter ya? Oke, betul. Mungkin dokter bisa menyampaikan pesan-pesan untuk masyarakat gitu, Dok. Gimana, Dok? Ya, terima kasih Mbak Ola. Juga terima kasih sekali untuk Kominfo yang sudah bikin acara Galek Corner ini ya. Saya sebagai dokter, sebagai pribadi maupun juga mewakili juru bicara dari Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Trenggalek, ingin menyampaikan pesan kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Trenggalek bahwasannya saat ini kita dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini semuanya sudah lelah, semuanya ingin segera keluar dari pandemi, semuanya ingin kembali hidup dengan keadaan normal lagi, tidak merasa ketakutan akan terancam daripada infeksi COVID, tidak merasa ketakutan
kalau kita sakit terus kemudian nanti menjadi COVID dan lain sebagainya. Maka itu kita semua harus kompak. Kita semua harus saling membantu, saling mendukung. Peran masyarakat sangat dibutuhkan untuk membantu kita semuanya. Garda terdepan dari kesehatan tentunya tidak akan mampu mengatasi apabila banyak dari warga masyarakat Kabupaten Trenggalek yang jatuh sakit. Sehingga tentu kami berharap masyarakat tetap patuh protokol kesehatan untuk melaksanakan 3M. Kemudian nanti setelah ketika program vaksinasi dilaksanakan, kami sangat berharap tentunya masyarakat Trenggalek menyambut baik program vaksinasi ini, karena semakin banyak masyarakat Trenggalek yang tervaksin dan memiliki kekebalan, maka Kabupaten Trenggalek akan semakin aman. Jadi masih takut divaksin Mbak Ola? Oh, saya tidak dong. Vaksin yes, COVID no. Yes. Sehat untuk kita semuanya. Iya, oke. Terima kasih dokter untuk penjelasannya, untuk info-info yang sangat bermanfaat, Dok, yang sangat meluruskan pandangan masyarakat gitu ya tentang vaksin, dan terima kasih atas waktunya, Dok. Terima kasih banyak ya, Dok ya. Sama-sama Mbak Ya. Ola. Dan juga terakhir ini untuk sobat-sobat Kominfo, kalau misal ayo kita bebas dari pandemi, ayo kita keluar dari bungkaman masker ini gitu ya. Oke, karena sesi pada hari ini sudah selesai dan saya mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa kembali.